Selamat siang Pak Prik dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Adinda Maharani Fahrian Imtiaz, NIM 20B10023 dari Fakultas Teknik Sipil 2020. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan dari video Pak Prik yang pertama yang berjudul menganalisis kebencian, dan menjawab 3 pertanyaan dari video kedua Pak Prik yang berjudul manusia yang berkomunikasi. Menurut Wikipedia, kebencian merupakan emosi yang sangat kuat dan melambangkan ketidaksukaan, permusuhan, atau antipati untuk seseorang, sebuah hal, barang, atau fenomena. Hal ini juga merupakan sebuah keinginan untuk menghindari, menghancurkan, atau menghilangkannya. Kebencian bisa terjadi pada semua manusia. Kita sebagai manusia pasti mempunyai rasa benci pada suatu hal, entah itu barang, hewan, ataupun sesama manusia juga. Kebencian bisa muncul kapan saja dan di mana saja, di mana kita merasa ada sesuatu yang mengancam kita dan kita tidak dapat mengendalikan emosi kita. Maka yang muncul adalah rasa benci. Bagaimana dampak dari adanya rasa benci? Kebencian akan memberikan dampak baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Bila kita membenci seseorang dan tidak dapat mengendalikan emosi kita, maka yang dapat terjadi adalah permusuhan dan perselisihan. Sedangkan bagi diri sendiri adalah kebencian akan membuat hati kita tidak tentram dan akan selalu diselimuti rasa dendam. Hal itu sangat tidak baik bagi kesehatan, baik kesehatan fisik maupun mental. Mengapa kebencian dapat terjadi? Kebencian dapat terjadi karena kita tidak bisa mengendalikan emosi yang disebabkan dari munculnya rasa iri dalam diri kita melihat keberhasilan seseorang dan kita tidak dapat meraihnya. Dapat juga dikarenakan oleh adanya rasa sakit hati oleh ucapan orang lain yang menyinggung hati kita. Selalu berpikir positif akan sesuatu hal dan menghindari berpikiran negatif, karena dengan berpikiran negatif akan membuat hati kita menjadi tidak tentram dan selalu menduga-duga tanpa tahu kebenarannya. Yang kedua, rendah hati, dengan cara menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain, sehingga rasa iri dan dengki akan sulit muncul karena kita bisa memahami kemampuan yang kita miliki. Yang ketiga adalah memaafkan kesalahan orang lain dan tidak menyimpan dendam. Seperti yang dijelaskan dalam potongan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 13, yang artinya, engkau Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka, maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Yang keempat adalah menghargai dan menghormati kepercayaan orang lain dan tidak menganggap apa yang kita yakini adalah yang paling benar. Yang kelima, menyadari bahwa kita adalah makhluk sosial dan tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan dari orang lain. Cara agar tidak tertular virus kebencian adalah dengan cara memperkuat pendirian kita dan tidak terlalu terbawa perasaan atas apa yang dilakukan orang lain. Kita harus bisa mengendalikan emosi kita agar kebencian tidak menguasai kita. Justru kitalah yang harusnya mengendalikan kebencian. Kita harus menerima segala kelebihan dan kekurangan yang kita miliki, bukan berdasarkan orang lain, tetapi berdasarkan apa yang benar-benar kita butuhkan. Jati diri seseorang dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, seperti pergaulan, didikan keluarga, dan lain sebagainya.
Jati diri juga dapat dibentuk dengan cara yang pertama, menghargai diri sendiri. Dengan menghargai diri sendiri, kita akan merasa puas dengan apa yang dicapai oleh diri kita, karena kita bisa mengenal diri kita sendiri dan paham kemampuan kita tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Yang kedua adalah, jangan terlalu terjebak dalam masa lalu. Kita sebagai manusia pastilah mempunyai masa lalu, baik itu indah maupun menyedihkan. Namun, dalam kehidupan kita, tidak boleh terjebak dalam masa lalu karena yang kita jalani adalah masa kini dan masa yang akan datang. Apa yang terjadi di masa lalu dapat kita jadikan pembelajaran untuk menjadi lebih baik di masa depan. Yang ketiga adalah, jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Keputusan yang kita ambil harus kita pertimbangkan dengan baik agar kita tidak terjebak dalam masalah itu. Komunikasi yang dapat memelihara kehidupan adalah komunikasi dengan cara memikirkan apa yang akan kita bicarakan kepada orang lain dan memilih kata-kata yang sekiranya tidak menyinggung perasaan orang tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 28 yang artinya, dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut. Lemah lembut yang dimaksud di sini adalah berbicara dengan sopan dan pemilihan kata yang baik. Sedangkan komunikasi yang mampu menghancurkan kehidupan adalah komunikasi yang didasari oleh rasa emosi. Bila kita sedang emosi, sebaiknya janganlah berbicara terlebih dahulu, karena nantinya malah emosi yang menguasai kita dan yang keluar adalah kalimat yang tidak baik dan merendahkan orang lain. Hal tersebut dapat menyinggung perasaan orang lain dan akan menimbulkan rasa benci bahkan dendam. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab adalah sesuatu hal yang wajib dimiliki oleh manusia, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Muddathir ayat 38 yang artinya, setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Manusia yang bertanggung jawab adalah manusia yang mampu melakukan apa yang telah dia katakan dengan sungguh-sungguh, tidak mengingkari janji, berani meminta maaf, dan mengakui kesalahan yang telah dia lakukan kepada orang lain. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Bila terdapat kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dari Pak Greg dan teman-teman sekalian. Selamat siang.